Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi anak-anak, siang hari ini kita seperti biasa mata pelajaran konten. Jadi kemarin kan kita sempat terakhir tentang desain Palestina. Nah, Pak juga ada yang milih desain kita. Itu yang masalah kemarin. Tapi tenang aja, tetap dapat nilai sama Ibu Ena. Nilai yang kalian udah bikin poster itu tetap kita mesti nilai. Ya, oke. Yang kita kan throwback ke yang sebelumnya. Kita mau bikin. Kita waktu itu udah bikin logo, tapi kita belum presentasikan. Nah, oke. Siapa tunjuk tangannya yang udah benar-benar ngirim? Saya, Bu. Hari ini kita akan praktek bagaimana cara membuat logo lanjutan. Adapun beberapa tujuan daripada kita untuk membuat logo lanjutan ini adalah yang pertama, siswa mampu membuat desain logo yang mengandung filosofi. Itu yang pertama. Jadi ada makna yang terkandung dalam misalnya setiap simbol ada maknanya. Kemudian juga dapat memahami arti filosofi. Jadi selain kalian memahami apa aja filosofinya, kalian juga bisa mendeskripsikan apa itu kira-kira definisi atau filosofi dari logo tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat memperlihatkan contoh logo. Jadi nantinya tugas di rumah itu bisa dapat mencari nih berbagai macam logo yang memang dari mulai logo yang terkenal seperti LV, Channel, Puma dan lain-lain untuk nanti menjadi salah satu acuan logo yang akan kita jadikan pembelajaran. Oke, kemudian kita akan lihat nih contoh-contoh logo yang memang jadi panduan. Kita bisa mencari logo yang sederhana yang pertama, dan yang kedua adalah mudah di apa Sapril? Iya. Mudah diingat. Oke, yang kedua adalah relevan dengan identitas tema. Misalnya nih, kamu mau jual martabak, nanti rupanya pisang goreng gitu, ininya kan nggak cocok. Jadi benar-benar yang sesuai dengan tema apa yang kamu pilih. Kemudian yang ketiga adalah harmonis dalam warna. Jadi usahakan warnanya jangan tidak nyambung gitu. Kalau bisa memang warnanya itu bisa kombinasi yang pas. Nah, kemudian contohnya nih kita bisa lihat logo Google dulu, kasih contoh ya, ini logonya Google. Oke, kita searching dulu. Sekarang kita akan membahas apa itu maknanya filosofi. Nah, secara bahasa, filosofi itu adalah konsep. Jadi setiap logo yang kita buat itu harus ada konsep yang terdapat di dalam logo. Jadi jangan membuat seperti garis tapi tidak bermakna, atau bentuk segitiga tapi tidak bermakna, atau bentuk persegi tidak bermakna. Jadi usahakan setiap logo yang kalian buat itu berkonsep atau berfilosofi. Oke, sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, filosofi itu adalah arti atau konsep. Misalnya apa Bu? Misalnya kita lihat nih gambar, misalnya pohon. Kayak ini pohon. Pohon itu biasanya melambangkan apa? Biasanya pohon akan melambangkan pertumbuhan. Oke, pertumbuhan. Kemudian ada lingkaran. Nah, kalau lingkaran itu biasanya melambangkan kekompakan. Oke, kekompakan. Kemudian yang terakhir adalah buku misalnya. Buku dengan identik apa biasanya? Jendela? Ilmu pengetahuan. Oke, ilmu pengetahuan. Oke. Jadi dari tiga ini kita bisa membuat logo yang memang memiliki konsep atau arti filosofi. Maka dari itu kita harus tahu setiap konsep yang kita buat itu memiliki arti dan filosofinya masing-masing. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang logo lanjutan, kita mengetahui apa itu filosofi dan konsep yang harus dibuat dalam sebuah logo. Selanjutnya habis ini kita akan membuat apa? Logo. Jadi masing-masing ini harus ada logo yang dibuat. Terserah mau logo apapun, baik itu brand pakaian, makanan, atau brand klub bola misalnya, atau brand sekolah dan lain-lain boleh. Asalkan setiap komponen yang kalian buat itu harus ada filosofinya masing-masing. Jadi nanti misalnya di lembar pertama kalian bikin logo sekolah nih. Misalnya setiap lambang itu kalian jelasin. Misalnya lambang bintang adalah melambangkan Islam gitu.
Misalnya logo persegi adalah melambangkan tentang bagaimana solidaritas antar sekolah seperti itu. Jadi di sini sudah nanti tinggal kalian menjabarkan aja apa komponen-komponen dan filosofi dari logo tersebut. Nah nantinya minggu depan kita akan presentasi. Setelah misalnya udah selesai semua, nanti kita akan presentasi loh satu-satu maju ke depan. Oke. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa. Saya akan menjelaskan logo Al-Ma'arif Islamic School yang saya buat beserta maknanya. Logo ini terdiri dari beberapa elemen penting seperti bintang segi 8, warna hijau dan kuning, Al-Quran yang terbuka, bulan sabit, dari seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, warna hijau dan kuning menggambarkan Islam, pertumbuhan, harapan dan kejayaan. Yang ketiga, Al-Quran terbuka bermakna sumber ilmu, pedoman hidup, dan keterbukaan pada ilmu modern yang bermanfaat. Yang keempat, bulan sabit dan bintang. Oke. Jadi di logo ini seperti sebagaimana yang sudah teman-teman dengar dari sifat, kita telah memaparkan ya kenapa memilih warna hijau. Kemudian ini bentuknya segi 8 dan ada gambar Al-Quran dan juga logo Islam seperti bulan dan bintang. Oke, Al-Ma'arif Islamic School. Ini untuk sekolah apa? SDK, SMPK, atau yayasan atau seperti apa? Yayasan, oke. Yayasan Al-Ma'arif Islamic School, berarti dia boarding school ya? Boarding nggak? Misalnya kayak ada ya semua dari TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bahkan sampai kampus tuh ada di yayasan biasanya. Oke. Kira-kira dari apa logo yang sudah dipaparkan Syifa, kira-kira apa nih yang harus bisa dimodifikasi atau memang kenapa? Alasannya kenapa? Oke. Lengkap. Oke. Kita bisa lihat di sini ya filosofi dari logo itu sendiri. Oke. Kenapa sih kok pilih warna ini? Karena menggambarkan Islam, pertumbuhan, harapan dan kejayaan. Oke. Identik warna Islam itu kan dari warna apa? Putih mungkin. Kamera mencoba. Hitam, hitam. Putih, hijau,
Lanjutkan Kenapa nggak biru dia? Wow, 2 menit nih. Oke. Ini udah komplit ya. Ibu jadi teringat ada beberapa yayasan yang memang mirip seperti ini juga logonya. Ya, memang dia khas ketika dia mau ikut TPA, suatu TPA, yayasan dan lain-lain, mereka pasti bikin logonya tuh rata-rata berbentuk seperti ini. Karena umumnya gitu. Jarang banget yang orang tuh logonya tuh beda dia. Misalnya dia tuh nggak ada rumahnya gitu, misalnya di ini nggak ada segi lapaknya nggak ada, itu jarang ya ditemukan. Kayak terus dia cuma ada ukurannya sama gitu aja, itu jarang. Kayak logo Kemenang pernah lihat nggak di kelas beramal? Nah mungkin agak-agak setipe dengan ini. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Sita. Wow, guys. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana? Dari perkenalan nama saya. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya akan mempresentasikan logo saya. Logo yang telah kamu buat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Pamardika. Saya akan mempresentasikan hasil logo yang saya buat. Oke. Terus saya memilih logo batik karena terinspirasi dari Hari Batik Nasional. Warnanya, oke lanjut. Dari bentuknya jelasin lah secara ini. Mewakili keseimbangan antara jiwa dan raga alam Indonesia serta Tuhan dan ciptaannya. Simetris untuk memberikan harmoni, keteraturan dan keindahan batik nilai penting dalam budaya batik. Warna menggambarkan kebudayaan, keagamaan dan kebanggaan nasional. Latar belakang biru mencerminkan kedamaian, ketenangan dan kepercayaan diri. Logo ini mencerminkan batik sebagai warisan leluhur bangsa yang abadi, penuh makna filosofi dan menjadi simbol harmoni, keindahan serta kebanggaan Indonesia di mata dunia. Oke, kita kembali ke logo Alvin. Oke, dari teman-teman ada yang mau menanggapi dari logo yang Alvin buat? Itu main bagus, udah bagus. Bagus, oke. Apa nih kira-kira dari logo yang Alvin buat? Kira-kira ada yang bisa ditambahin nggak? Apa ya? Memang seharusnya kalau logo itu kita harus buat sesimpel mungkin, ya kan, supaya kita tahu bahwasanya logo apa yang kita buat, gitu. Biar mencerminkan apa yang udah kita mau kita buat, sebuah produk yang mau kita promosikan, brand yang mau kita jual ke orang, jadi kita tahu apa yang kita ingin, apa yang kita buat gitu. Nah, tadi teman-teman lihat bahwasanya kayak lambang warna emas itu adalah bahwasanya batik itu dia melambangkan warna nasional. Oke, ibu mau tahu Alvin ketika bikin di atas atas sini dan atau belakangnya ini kan ada kayak kotak-kotak itu apa? Variasi aja sih. Variasi dan pemilihan warna bukunya apa? Ini ungu atau biru sih? Biru. Oke, biru. Kenapa warna biru? Kenapa nggak warna putih gitu? Karena kan kalau misalnya mungkin dia warna putih berarti kan akan lebih terang di depan gitu. Latar belakang biru mencerminkan kedamaian, ketenangan, dan kepercayaan diri. Oke. Mungkin kalau dari itu ya agak birunya itu kurang masuk sama si emas ini. Mungkin kamu bisa cari warna yang lebih klop lagi ya. Ya. Terus ini ibu mau tahu ini, nah ini variasi saja atau bagian dari logo kamu? Atau logo kamu cuma ini aja? Variasi aja. Oh, variasi saja. Dan itu juga yang di bawahnya variasi saja. Oke. Ada lagi yang mau diperbaiki dari logo yang Arvin buat? Sudah bagus. Wahyu, ada tanggapan? Oke. Oke, mungkin itu aja dari Alvin ya. Silakan ditutup, Pak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, baiklah Nana, setelah
setelah kita tadi melihat presentasi dari teman-teman semua tentang memaparkan tentang hasil logo yang kalian buat luar biasa, dan Ibu sudah melihat bahwasanya teman-teman semua sudah pandai, sudah bisa untuk mengedit atau untuk membuat logo-logo sederhana dan memiliki filosofi atau arti konsep yang bagus. Dan kalian mungkin nantinya kalau memiliki seperti bisnis atau seperti usaha dan lain-lain mungkin bisa membuat logo dengan Canva. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini untuk materi logo atau logo lanjutan. Mungkin kita akan sambung lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.